Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam para pecinta Galeri Mustika Dua Alam. Malam ini saya akan mereview lagi benda-benda tarikan, hasil dari tarikan. Ini kemarin dapat lumayan cukup banyak, yaitu berupa kol buntek. Ini kemarin saya dapat sekitar 14 kol buntek. Ini nanti saya akan mereview satu persatu daripada fungsi dan kegunaan kol buntek, kemudian tata caranya seperti apa dan cara merawatnya bagaimana, lalu apakah ada efeknya juga. Ini nanti akan saya terangkan di sini. Pertama, ini yang besar ini adalah kol buntek yang menempel pada bebatuan. Ini cukup keras ini batunya. Jadi kemarin itu dapatnya ini satu jodoh kayak gini. Nah, ini satu jodoh kol buntek ini. Nah, ini kol buntek yang menempel pada bebatuan. Ini satu jodoh, laki-laki dan perempuan. Nah, di antara kegunaan daripada mustika kol buntek ini sebagai pelindung daripada gangguan-gangguan negatif atau gangguan-gangguan dari makhluk jahat atau orang-orang yang akan punya niatan yang tidak baik. Khodamnya kol buntek ini bisa melindungi siapa saja yang merawatnya. Jadi siapa saja yang merawat kol buntek ini dengan baik, maka khodam itu akan menjaga orang yang merawat tersebut. Di antaranya ini punya kelebihan anti silet, jadi bisa dites pakai silet Tatra atau silet gold atau Carter, kemudian orangnya itu disuruh megang, lalu dites rambutnya. Itu tidak terpotong berarti Pak ya? Kemungkinan besar itu. Insya Allah, kalau yang ngetes itu bisa dialog. Nanti cara ngetesnya itu nggak sembarangan. Jadi orangnya itu harus bisa dialog dengan khodam daripada mustika kol buntek ini. Bagaimanapun juga kan harus tahu khodamnya ini sudah marasuk atau sudah siap apa belum, kan harus tahu yang mengetesnya itu. Kalau tidak tahu ya sama saja. Lantas cara merawatnya seperti apa ini Pak? Ini sangat mudah ini. Kalau kol buntek ini cukup diolesi minyak, terserah minyak misik, minyak zafaron, atau minyak-minyak wangi yang non alkohol. Kalau yang ada alkoholnya tidak mau dia. Terus kemudian bisa dengan cara dibakari dupa atau dengan dikasih kembang, itu juga mau. Karena jin ini itu makannya itu wangi-wangian atau bau yang sifatnya harum. Bisa berupa menyan, bisa berupa dupa, ada kalanya berupa minyak atau berupa kembang, terserah. Pokoknya yang berbau wangi-wangian. Begitu Pak ya? Ya. Nah, kemudian
kelebihan lain daripada khodam kulbuntek ini, selain anti silet, kemudian bisa sebagai sikep untuk menangkal daripada santet atau teluh. Ini juga bisa digunakan untuk sarana dagang. Oh, jadi juga bisa berarti Pak ya? Ya, bisa. Untuk sarana dagang. Caranya bagaimana? Caranya itu ambil air kemudian ditaruh di dalam bak, terus di dalam bak tadi dikasih kembang, terus kemudian mustika kulbunteknya ini dicemplungkan atau dimasukkan ke dalam air itu, lalu dibacakan Fatihah 7 kali. Nah, setelah itu airnya kemudian disiramkan ke depan warungnya atau di tempat jualannya. Insya Allah lantaran khodam mustika ini, itu warungnya pelan-pelan akan laris atau akan banyak pembeli, bisa mendatangkan pembeli. Oh, begitu Pak ya. Nah, ini hanya sekedar sarana, bukan kok terus kemudian sepenuhnya itu larisnya gara-gara khodamnya kulbuntek, ya tidak. Ya sama saja halnya seperti pabrik kemudian punya SPG, ya kayak gitu. Cuma bedanya ini SPG goib, gitu Pak. Bukan SPG yang nyata seperti gadis-gadis itu, enggak. Ya sama saja, cuma hanya beda sedikit lah. Ya sama-sama merawatnya. SPG yang nyata itu malah merawatnya modalnya banyak. Ya butuh minyak wangi, butuh wedak, butuh mangan, butuh pakaian. Nah, kalau SPG goib ini cukup sederhana, nggak butuh pakaian, nggak butuh wedak, nggak butuh lipstick. Sangat simpel cara merawatnya. Modalnya kecil, cukup minyak beli 2 gram atau 1 gram, cukup dioles-oleskan, sudah cukup buat setahun, itu nggak habis. Oh, gitu. Jadi lebih enak merawat SPG goib daripada SPG yang nyata. Kayak gitu. Ya kayak gini lah bentuknya mustikanya. Golnya itu menempel pada batu. Nah, ini asli, nggak bisa kalau kita atau orang buat kayak gini itu ya sulit, wong batunya juga keras. Iya. Ini prosesnya juga panjang kalau secara ilmu nyata, ilmu biologi atau ilmu tentang tentang masalah batu-batuan, benda-benda purbakala. Ini umurnya pasti sudah ribuan tahun kalau sampai proses melekat kul kemudian sampai bisa menjadi batu. Ini pasti prosesnya ribuan tahun, nggak mungkin hanya sekedar ratusan tahun. Kemudian batunya juga keras loh, sangat keras ini batunya. Ini batu keras ini, bukan batu-batu biasa kayak gitu. Nah, ini satu jodoh. Jadi ini tadi kelebihannya yaitu diantaranya anti silet, kemudian bisa buat sikep, penangkal santet dan teluh. Kemudian yang ketiga itu bisa buat sarana untuk dagang. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan, apakah ada pantangan atau apa? Kalau pantangan nggak ada ini. Ini bebas ini, siapa saja boleh memakai Pak ya. Menggunakan sarana ini boleh. Bahkan kalau dalam keadaan kepepet, andaikan ada anjing yang mau menyerang, ini juga bisa dibuat ini kok. Alat menghantam memukul anjing ini juga bisa. Keras ini Pak. Karena batunya ini keras.
Iya, iya. Nah, mungkin cukup Pak, kita lanjutkan ke benda yang lain. Oke. Ya, bagi pecinta Mustika Galeri Dua Alam, saya cukupi sampai di sini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan menyinggung para penonton dan para pemirsa pecinta mustika dan pusaka, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.